Laki-laki bini sama aja, sirik! Sialan. Keluar Udah, Pak, jangan ya sedih. Hajar aja mereka. Tenang aja, mah. Bakal gue bikin benyok muke-mukenya. Lo takut lo? Ayo keluar! Dasar nggak tahu diri. Gue juga nggak takut. Maju lo! Maju! Hajar terus, Pak, biar mampus dia sekalian. Maju! Maju! Rupanya gara-gara lu. Dasar perempuan jelek lu ya. Lu ngajar lu ya. Bukan kebaunya lu. Iya yang ngajak. Hei! Stop! Apa-apa? Berhenti! Udah, Pak! Udah! Wah, heran lo. Lo berempat apaan sih yang jadi rebutan lo, hah? Pagi-pagi udah berantem. Gua malu nih sama orang-orang. Kalau dibilang ke rumah kontrakan, gua nggak pernah akur pada. Mereka yang duluan, Kong! Lo jangan sembarangan, Roy! Buruang madu! Lo tuh yang mulai duluan! Ya, Kong, mereka yang duluan. Masalahnya apa nih? Masalahnya apa? Hah? Kemarin saya beli dispenser. Disindir-sindir tuh sama perempuan jelek. Dibilang miara tuyul lah. Dibilang inilah itulah. Siapa yang gak ketersinggung, Kong? Kong. Bini gue bener dong, Kong. Kalau dia beli tuh dispenser, artinya kan pemakaian listrik dia kan lebih banyak. Kan listrik dia nempel di rumah kita juga. Nanti gue juga bayar listrik ya gimana tuh, Kong, ha? Lo denger nih, dia udah minta izin sama gue. Mau nambah strom, mau beli dispenser, mau beli apa kek. Itu urusan dia dong. Lo jangan sirik. Banda-banda dia, strom juga dia nambah. Kan urusan gue. Itu kan nggak adil, Kong. Iya, Kong, nggak adil. Tuh nggak adil, Kong! Serik lo. Sirik. Jelek. Udah. Nih ambil nih baju dari busuk. Nih baju. Udah. Udah, bubar deh. Bubar. Bangun! Pak Mandor, Samin, maaf. Jam-jam segini nih, yang boleh molor itu bos-bos. Lo itu kuli, ngerti? Iya, maaf Pak. Ayo ngantuk. Lo lihat, temen-temen lo itu pada banting tulang kerja. Bukan kayak lo tidur aja. Sana kerja. Iya Pak, maaf. Ngaca lo ngaca. Kerja ya. Iya maaf Pak, maaf. Mandor tokek bodoh. Awas lo ya. Satu ketika gue pasti balas. Setan lo. Tadi pagi gue kaget banget. Kaget kenapa sih, Sarlo? Pas bangun tidur, gue lihat TV di rumah gue. Oh ya? Laki gue yang beliin. Emang TV lu berapa inch? 14 inch. Baru 14 inch. Lu udah gempor-gempor. Sin, biar aja lah. Lawang orang udah pakai jutan, ya biasalah. Diam-diam aja kenapa sih? Kalau TV lu 29 inch, nih baru nih lu bangga. Ya, segitu mah Gembel juga punya. Emang TV kamu berapa inch, Sin? Ya itu tadi, 29 inch. Gue aja kalau lu nggak tanya, gue nggak bakal cerita. Dasar TV sialan. Mana sih kamarnya? Nongol dong, nongol. Brengsek. Mah, ngapain sih lo? Kayak orang gila, marah-marah sama TV. Ini nih, TV zaman purba aja dikotong kesini, Pak. Enak aja lo. Tuh TV kan kenang-kenangan dari orang tua gue yang udah meninggal. Biar tuh TV kuno atau zaman purba lo bilang. Tapi kalau gue liat tuh TV, gue suka terkenang masa kecil gue. Jam marah terus. Harus cepet tua lo. Terus kalau kita punya anak, punya cucu, TV ini mau diwarisin turun-temurun.
Dasar orang kere. Kok lo jadi tambah sewot sih? Gue capek lagi dengerin lo marah-marah terus. Daripada lo gak ada kerjaan, mendingan lo bikinin gue teh deh. Tong. Ayo Pak, numpang nanya Pak, apa bener ini alamatnya? Ngapain lo? Pagi-pagi udah ngetok-ngetok orang. Kayak Tarsan lagi lo. Iya itu bener apa alamatnya Pak? Soalnya di sini nggak ada nomornya. Saya mau ngirim barang Pak. Mas, dari toko Sinar Kalimantan. Oh iya betul Pak. Ke rumah saya tuh. Oh maaf Pak, ini salah alamat Pak. Jo. Lain kali, kalau ngasih alamat tuh yang jelas dong. Jangan digambar-gambar begitu segala, kayak anak TK segala loh. Kursi apaan sih tuh, Pak? Kok warnanya norak banget? Palingan juga kredit mah. Minta duit tuh sama orang tuanya. Paling top minjem sama temennya. Udah gitu, pakai dibungkus segala lagi. Biar dibilang baru tuh. Padahal sih, cuman bikin kita sirik aja, mah. Iya, lagian ngapain sih? Masih kontrak, ganti-ganti kursi segala. Alah, palingan cuma mau pamer sama kita. Biasa, mah. Biar dibilang orang banyak duit. Padahal sih, so pamer! Iya, so pamer loh! Yuk, Pak, kita masuk aja. Bu, kalau ngulek itu harus pakai gaya juga, Bu. Biarin enak rasanya. Itu mah bukan ngulek, atuh. Apa? Nebor. Cabenya pakai 20 aja biar pedes banget. Kalau gitu kan nggak nikmeh. Mbak Sina, gabung yuk. Saya tidak lapar. Nggak level. Ketus amat. Makanya, Bu, nyesel kan negor dia? Kuli sama cleaning service kagak usah ditegur. Pasti kena hina dah ujung-ujungnya. Udah, nggak usah ngomong yang kagak penting. Ngapain? Udah ngulek aja. Ngomong makanan aja, ayo. Udah Kagak, nggak lapar gue. Padahal sih gue lapar juga. Punya gue. Mulut asem. Mau ngerokok nggak ada duit. Lapar lagi. Wah, kayaknya enak kali ya kalau kita minum jus. Yuk. Muka gile lu. Lu tuh lalit tuh ya. Orang kita nggak ada duit juga. Harga jus tuh mahal, gembel. Kita kudu irit. Tau gini tadi kita nebeng makan sama tetangga. Gue kira lu mau ngajakin gue makan apa? Makan siomay. Mana kenyang, Pak. Udah. Lu telan aja tuh somai. Yang penting, kita bimas. Biar mati asal gaya. Atau tehor. Biar tekor asal kesohor.
Gengsi lagi sama tetangga. Masa kita mau dibilang kere terus? Emang susah ya kalau hidup melarat. Apa-apa susah. Udah, mulut lo jangan merepet aja kayak orang kecepirit. Nanti gue usaha deh. Jangan ngomong doang dong, Pak. Praktek tuh, praktek. Tinggal puntung lagi. Padahal mulut gue lagi asem. Gimana enaknya ya? Apa gue nekat aja nih ngutang di warungnya Bu Basna. Cuek. Modal muka tebal. Bu. Ada apa Mas Asrul? Rokok sebatang. Kok cuma sebatang? Cuman buat iseng. Ya sebungkus boleh deh. Nih. Ini. Mas. Langsung nyelonong aja, uangnya mana? Gua ngutang. Saya ini tidak pernah ngutangin rokok, Mas. Ya gua kan tetangga lo. Masa lo kejam amat sih sama gue? Gua nggak boleh ngutang. Cuman urusan rokok aja udah ribut. Sungguh, Mas. Saya ini tidak pernah ngutangin rokok. Sama siapa juga nggak pernah. Kalau mau ngutang, bakal saya kasih. Dasar janda. Mulutnya timba. Kurang ngajar, dasar. Berarti itu kok perempuan. Lo jangan ngomong sembarangan ya. Bisa-bisa gue bunuh lo. Itu besi ini benerin besi. Hei, kulit brengsek lo ya! Turun lo sini! Ayo turun! Cepet sini! Brengsek lo ya! Maafin ayah. Ayah nggak sengaja. Betul. Kagak sengaja. Sengaja nggak sengaja? Tangan lo di mana? Hah? Kerja pakai otak! Pakai otak! Kalau lo udah malas kerja di sini, berhenti. Keluar lo dari sini! Jangan, Pak. Jangan, Pak Manur Samin. Jangan keluarin ayah. Hidup ayah ini udah susah. Buat makan aja udah bukan dari Senin ke Kamis, tapi Senin ke Senin. Gue nggak mau tahu itu. Lo mau makan, mau kagak, mau 3 bulan nggak makan itu bukan urusan gue. Di sini tempatnya kerja, kerja. Ngerti lo? Ngerti? Kerja lo di sini. Iya, Pak. Jangan, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Kucing kurap nih orang. Gua bakal bikin lo celaka. Jangan dikira gua lemah ya. Lo pasti mampus. Lo pasti mampus. Nih, Mbak Tina. Ini kembaliannya. Loh, kok kembaliannya kurang sih? Tadi malam Mas Asrul ngambil rokok belum bayar. Nah, kok duit saya yang dipotong? Tagih aja langsung sama dia. Saya nggak berani. Kan sama aja, situ juga istrinya Mas Asrul. Sini, kembalian saya. Ada apa sini, Bu Basna? Ini Kong, Mbak Sina. Ada apa lagi sih, Sin? Bukan saya, Kong, yang bikin masalah. Ini nih, Bu Basna. Masa duit kembalian saya dipotong gara-gara si Asrul ambil rokok semalam? Soalnya, Kong, saya mau nagih sama dia takut. Tadi malam aja saya digampar nih, lihat nih. Kong, pipi sampai biru. Astagfirullahaladzim. Laki lo lagi uring-uringan kenapa sih? Masa perempuan digampar? Kong, itu bukan urusan saya, urusan laki saya. Tanya aja langsung sama dia.
Itu urusan lo juga. Itu kan dia laki lo. Udah dipulangin belum duitnya? Udah, Kong, udah dipotong. Makanya dia ngomel-ngomel tuh. Ya kalau udah dipotong ya udah. Udah sekarang pulang sana. Dasar setua bangka. Bilang aja kalau lu suka sama dia. Sirik. Orang utang dipotong marah. Mama ini apaan sih? Kayak orang gila kemasukan setan aja. Dasar laki-laki kurang ajar. Berani utang kamu ya, hah? Kamu bikin malu saya tahu. Utang? Utang apaan, Ma? Hei, Ma! 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 Hei, Ma! Jelasin dong! Jangan marah-marah aja! Rokok. Kamu ambil rokok di warung Bu Basta, iya kan? Udah, jangan bilang bebek. Luin. Kurang ajar tuh janda tua. Mulutnya bocor ngomong kemana-mana. Nekat tuh orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sih nggak wajar, Kong. Apa sih? Orang masih kepagian juga, mah. Pak, Bu Basta meninggal. Emangnya mau dikuburin kapan? Pak, aku serius, Bu Basta meninggal. Iya, gue juga tahu. Mama ini apaan sih? Kok orang mati aja pakai diurusin segala. Emang apa bedanya, mah? Orang mati, kucing mati, tikus mati, sama kodok ketabrak mati. Apa bedanya? Kan judulnya sama-sama mati. Gitu aja kok repot sih. Udah, gue mau tidur lagi nih. Nanti masih banyak pekerjaan di proyek. Itu orang kudu mampus. Gue dendam banget sama si mandor setan itu yang sok kuasa. Gimana caranya ya buat bikin dia celaka? Aku dapat akal. Dia suka lewat sini. Dia pasti bisa kepleset. Aku buat jebakan aja, biar dia tergelincir, kebanting palenya. Ini kesempatan gue. Ini kesempatan gue.
banyak kereta masih nggak beres itu, masih nggak rapi itu. Maksud Bapak yang pojokan Iya, sini, yang di ujung situ ya? Iya. Ya kalau Ibu nanti Mas Amin! Mas Amin! Tolong cepat tolong! Cepat, baru rumah sakit, tolong cepat! Baru rumah sakit, cepat! Mampus lo, mandor kutu kupret. Sial, masa kagak ada nyangkut selembar juga? Si akal-akalan si bandar nih. Loh, Mah, sejak kapan lo ngerokok? Wah, makin ceking aja di badan lo. Seminggu lagi kontrak kerjaku habis. Hah? Habis? Iya, udah 6 bulan tidak terasa. Lagian saya juga sudah bosan hidup kayak begini. Kalau nasib kita tidak berubah, mau jadi apa rumah tangga kita, Pak? Cari masalah lo sama gua, hah? Apa lo? Jadi gara-gara lo, hah? Bacot lo, hah? Nekat lo ya? Heran gue, asal ketemu beklai. Abis makan sate macan pada lo. Kong, dia itu yang duluan, tuh kampret yang duluan, Kong. Jangan banyak bacot lo. Gue udah 4 liat muka lo. Lo cari masalah sama gua duluan lo ya? Lo yang cari masalah, setan lo. Lo melotot sama gue. Lo nantangin gue ya. Baik. Sekarang juga lo angkat perabotan rumah lo semua dari rumah kontrakan gue. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Pasti. Gua kado. Jantung gue. Bisa mati berdiri gue mikirin lo. Lo ngusir gue, Kong. Out! Ini aja lo, gue bangka setan. Kontrakan aku. Sial! Gua dendam sama tuh orang-orang pade. Termasuk sama Kong Alwi. Enak aja dia ngusir kita begini aja, kayak binatang. Makanya, nggak enak kan jadi orang kere, dimarahin orang terus. Udah tenang aja, Ma. Lu jangan banyak bacot. Gua bakal berjuang. Gua bakal ngubah nasib. Gua harus kaya. Gimana mau kaya kalau main togel terus, Pak? Udah tenang aja, gua bakal cari cara lain deh. Gua udah bosan jadi kuli. Untung barang-barang kalian nggak banyak. Emang sengaja sih, Nek, kita nggak beli perabotan. Ntar kalau kita punya rumah sendiri baru kita beli. Memang udah ada rencana mau bikin rumah sendiri. Udah, Nek. Pokoknya Nenek tenang aja, Nek. Kalau Asrul udah punya duit banyak, Nek, Nenek bakalan Asrul buatin rumah yang lebih gede, lebih mewah, lebih bagus dari ini, Nek. Mau kagak, Nek? Mau aja kalau kamu ingin nyenengin Nenek Musrul. Nek. Nenek lagi ada tamu ya? Tamu? Itu bukan tamu. Itu cucu nenek. Oh, itu cucu nenek. Wah, cucunya cantik banget, Nek. Ih, kamu tuh genit amat sih. Itu Sinawati, istri cucu nenek. Oh, dia udah punya suami ya? Iyalah. Kenapa nanya istri orang? Oh, enggak, Nek, enggak. Cuma nanya doang. Kok dia nggak kelihatan, Nek? Dua-duanya kerja. Suaminya kerja bangunan, istrinya itu kerja cleaning service.
Udah ya, jangan macam-macam lo ya. Genit amat sih kamu. Sayang banget, cantik-cantik kawin sama kuli. Ini gaji kalian yang terakhir. Ditambah bonus sedikit. Sebelum bubar tolong dihitung dulu. Pak Johan, kalau ada kontrak baru, ajak saya lagi ya. Jangan khawatir. Nanti grup ini saya pakai semua. Kalian masih mau ikut saya kan? Mau, Pak. Tapi kalau saya kayak mendadak gimana, Pak? Sorry aja deh. Emang lu bisa jadi orang kaya? Tulang lu aja tulang miskin. Dengerin ya. Kalau orang mau kaya tuh udah kelihatan dari bawaannya. Jangan mimpi lo. Ya nggak, Pak Johan? Iya kali. Udah. Sana bubar. Pak, bagus gak bajunya? Belanja di mana, Mah? Tanah Abang, dekat Bongkaran. Berarti kita nggak punya persediaan dong. Loh, memangnya kenapa? Papa kan masih kerja. Ya udah enggak, Mah. Soalnya mandor gua kan kecelakaan. Gua nggak tahu deh. Tuh orang lumpuh sampai mati. Jadi kontrak kerjanya ya udah diambil sama yang punya bangunan. Dengan sendirinya ya dia pakai kuli lain, Mah. Tapi besok gue bakal cari kerjaan kok. Jangan khawatir, Mah. Baru. Siapa yang baru? Udah lama tahu. Kamu baru kan di sini? Betul sih. Tapi kan saya sudah lama lahir. Wah, asik juga nih cewek. Super banget. Boleh dong kenalan? Boleh aja. Nama saya Sinawati. Panggil aja Sina. Saya Rio. Rumah saya dekat warung situ. Kamu nggak kerja? Kata Nenek Bibah, kamu kerja. Sekarang sih udah enggak. Memangnya kenapa sih kamu nanya kamu ngasih kerjaan? Kalau ngasih kerjaan, saya nggak ada. Tapi kalau mau senang-senang, saya bisa ngajak kamu. Mau nggak? Senang-senang? Ya siapa tahu aja kamu lagi suntuk di rumah. Atau nggak tahu mau ngapa-ngapain, ya kan? Kita bisa jalan-jalan naik motor. Mau nggak? Boleh juga nih. Aku memang jenuh di rumah. Ngumpul sama nenek-nenek. Ntar gue ikutan jadi nenek-nenek lagi. Kebetulan nih Mas Asrul gak ada di rumah. Apa salahnya ya gue keluar cari angin? Woi, mikirnya lama banget. Mumpung saya lagi baik nih hari ini. Gimana, mau kan? Boleh juga sih. Kamu tunggu di sana ya. Nanti saya nyusul. Nek. Udah pulang, Rol? Sina udah tidur, Nek. Nggak tahu ya. Dia udah pulang apa belum? Emangnya dia pergi kemana, Nek? Tahu. Orang cuma tadi dia bilang mau keluar gitu aja. Kemana tuh orang ya? Nyusahin gua aja. Jangan, di sini aja. Makasih ya. Sayang, ntar dulu dong. Dikit aja. Jangan. Ntar lihat orang loh. Nggak ada orang kok. Kucing kurap. Siapa tuh laki? Awas lo ya. Gue tunggu di rumah lo. Bentar ya. Kalau kita ada kesempatan lagi. Ya.
Bangsat, edan sialan. Sina bini gue udah mulai ngaco. Tapi gue kudu nahan diri. Gue kudu sabar. Gue harus nunggu dia nih. Mampus lu ntar. Mampus. Kirain belum pulang, Pak. Pelacur! Siapa laki-laki itu? Hah? Siapa laki-laki itu? Kok Papa malah nampar saya? Laki-laki siapa, Pak? Jawab! Jangan belaga bego lo! Jawab! Jangan belaga bego. Siapa laki-laki itu? Ha? Siapa laki-laki itu? Laki-laki yang goncengin mama di motor. Siapa? Ha? Itu Rio, Pak. Tetangga sebelah kita. Saya nggak macam-macam kok, Pak. Saya cuma pengen jalan-jalan naik motor. Istri terkutuk! Sialan lo! Ha? Masuk! Jalan! Masuk! Hei! Lu namanya Rio kan? Hah? Lu main gila sama bini gue kan? Iya kan? Enggak, Bang. Enggak. Hei! Pak! Anak kita, Pak! Kenapa dia? Bangsa tuh! Setan kurang banget! Pura-pura sepoak lo! Lu main gila kan sama bini gue? Iya kan? Enggak! Lu main gila sama bini gue kan? Kurang ngajar lu, bener-bener lu. Bajingan lu! Lu udah apain aja bini gue? Hah? Lu bikin kesabaran gue habis lu, ha? Hati gue sakit sama lu, tau gak? Lu gue bunuh lu! Jangan bunuh anak saya, Mas! Jangan, Mas! Tolong, Mas! Jangan bunuh anak saya! Jangan bunuh anak saya! Diam! Diam lu pada! Asal lu tahu ya, anak lu nih yang cari gara-gara duluan. Anak lu yang mainin bini gue! Jadi terpaksa gue harus bunuh dia! Saya mohon! Maafkan dia! Saya tolong lepaskan dia! Lu nggak becus lu pada ngedidik dia ya? Asal lu tahu, anak lu nih laganya udah kayak buaya sama kadal. Padahal ini kura-kura dongok, hah? Lu sanggup kagak hukum dia? Kalau lu nggak ada yang sanggup, biar gue yang bacok dia! Jangan! Kasihan ibu. Kasihan nih dia. Dia memang bersalah. Tolong lepaskan dia. Biar saya akan menghukumnya. Udah diam! Emang udah sepantasnya lu hukum dia. Nih, tapi ingat, lu jangan macam-macam. Bisa-bisa lu berdua yang gue pancung. Cepat nih! Ini! Setan lu pada! Buruan! Bu, jangan, Bu, jangan! Bu! Ibu, jangan, Bu! Bu! Sana lo! Setan lo pada! Sudah, Mas. Ya udah! Ampun, Awas, Mas. sekali lagi lo seperti ini. Gue yang gorok leher lo! Jangan. Ampun, Mas. Sudah, Mas. Kenapa jangan gitu? Nih, tambah air lagi. Bang Baim, apa kabar? Baik. Bu, air mineral, Bu. Oh iya. Makasih, Bu. Nah, susah nih. Susah kenapa lo? Ya cari kerjaan, Bang. Ya gimana kagak pusing, Bang. Hidup susah. Ente mau jadi orang kaya, Srul? Ya pengen, Bang. Hidup kiri terus kan capek. Kalau kaya enak, apa aja bisa dibeli. Planet juga kalau perlu dibeli. Terus ente pikir kalau menjadi kaya itu terus nggak pusing? No, orang kaya semua pada stroke, mati, mikirin kekayaannya. Rul, tapi ente mau jadi orang kaya kagak apa-apa. Ente nyembah aja sama makhluk halus, kagak usah pontang-panting kerja ke sono kemari jadi tukang bangunan. Ya.
Iya kan? Yang bener bang, emangnya bisa bang begitu? Tapi gini, apa lo mau dibilang musyrik sama tetangga lo? Kagak baik kayak begitu. Bang, gimana sih? Abang yang nyaranin, abang juga yang bilang musyrik. Gimana sih Bang Baim? Tapi kalau ente mau kagak apa-apa. Cuma kalau mau jadi orang yang kaya tuh harus kudu kerja keras. Bekerja sambil berdoa. Ora et labora kata orang sono, ya? Mikir lo. Iya ya. Kalau Tuhan kagak ngasih gue rezeki, apa salahnya kalau gue minta sama makhluk goib yang sanggup ngasih gue kekayaan? Siapa suruh Tuhan kagak ngasih gue kekayaan? Apa boleh buat deh. Gue kudu nekat. Apa boleh buat mah? Ini satu-satunya harapan modal kita. Cincin kawin ini langkah awal ame akhir perkawinan kita mah. Iya. Setelah itu saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengan nasib kita, Pak. Sini cincinnya. Aku beli dulu ya. Loh, kok kita turun di sini sih, Kang? Lah, tadi katanya mau ke rumahnya Umi Ami, Cek. Rumahnya Umi Ami memang dalam hutan sini, Cek. Kira-kira kalau kita mau ke sono berapa lama lagi? Ya, paling-paling sekitar 2 jam lagi, Mas. Arahnya ke sana. 2 jam lagi? Buset dah. Urusannya bisa urut kelingsir nih. Ini deh, berdua Ya, makasih ya. Pak, pelan-pelan dong, Pak. Takut deh. Tempatnya serem banget, ah. Iya. Lu nyemplak aja sih kayak di bis kota. Iya. Ini nyampe nih, Pak. Ya namanya juga 2 jam. Ini kan baru setengah jam. Itu berisik amat tuh. Ini kali ya rumahnya, Pak ya? Nah, kayaknya sih gitu mah. Soalnya yang gue lihat cuma semata wayang ini nih, rumah yang ada di hutan. Gila ya? Ya, lebih gila lagi petualangan kita mah. Udah kayak ikut lomba triathlon. Naik bis, angkot, ojek, sama jalan kaki nih. Serem ya, Pak ya? Iya. Gue juga ngerasa gitu. Mah, gimana mah? Kita ketok aja ya? Jangan, panggil aja. Iya deh. Sepada. Sepada, ngerti. Permisi. Umi. Permisi, Mi. Siapa itu? Sudah malam tidak tahu diri. Maaf, kalau kita ngeganggu istirahat Umi. Ayah Asrul, ini istri Ayah, namanya Kenapa tengah malam datang ke sini? kita
mau minta tolong sama Umi. Boleh kagak? Minta tolong? Apa tidak bisa besok? Kenapa mengganggu orang tidur? Sebenarnya sih kita udah nyampe dari tadi sore Umi di daerah ini, tapi baru sekarang kita bisa tiba soalnya kita jalan kaki. Iya, Pak? Iya, betul Mi. Jauh Mi. Ini aja udah hampir ledes. Soalnya kita dari Jakarta, dari Betawi Mi. Tamu jauh. Silakan masuk. Apa tujuan kalian kemari? Kita pengen ngubah nasib, Umi. Merubah nasib? Iya. Memang kenapa dengan nasib kalian? Kami ini orang susah, Umi. Terus kami suka diremehin orang. Jadi kalian ingin dapat pesugihan, iya? Iya, Umi. Iya. Gampang. Cuma syarat dan resikonya saja yang berat. Tapi kalau kalian telaten menjalani syarat-syarat, kekayaan yang akan kalian peroleh dari penguasa alam gaib akan kekal selamanya untuk kalian berdua. Iya, Mi. Iya, Umi. Kita sanggup. Kita sanggup, Mi. Iya. Pak, saya merinding, Pak. Iya. Gue juga merinding. Kagak lo aja lagi. Makanya, Ma, kita jangan berpikir yang kagak-kagak. Soalnya kita kemarin nih punya tujuan yang besar. Udah itu aja yang lo pikirin. Iya sih, Pak. Tapi kok bulu kuduku kagak meraba-raba ya, Pak? Gimana dong? Lu ngomongin itu lagi. Ma, gimana bulu kuduk kita kagak berdiri terus? Soalnya ini pohon ada isinya, ada penunggunya, ada jinnya. Nah, jin ini nih, Ma, yang bakalan kasih kita kekayaan. Nah, jadi kita kudu muja seperti pesan Umi Ami gitu. Oh, gitu ya, Pak? Ya, emang begitu. Lu Kodok kayak mana? Kodok. Iya, lu. Gua juga seneng nih. Lu gua kepret lu. Iya, ntar lu yang gua gigit ntar ya. Iya, ntar. Dog, digadogo-dago, jin karuhun. Kabulkan permintaan hamba jin karuhun. Dog, jin karuhun. Kabulkan permintaan hamba. Terimalah persembahan hambe, jin karuhun. Terima kasih. Kalian berdua memberi aku makan. Aku pun akan membalas kebaikan kalian berdua. Ini darah kodok dan garam hitam untuk mandi kalian. Ini mandi penutup. Karena hajat kalian telah diterima oleh penguasa pohon karuhunan. Iya. Mudah-mudahan
apa yang kalian harapkan bisa berhasil. Iya, Mi. Iya, Mi. Pasti, Mi. Pasti. Iya, Mi. Silahkan, mau makan, mau minum? Makasih, Bu. Kagak, Bu. Cuman mau numpang nongkrong aja. Oh iya. Maaf ya, Bu ya. Pak, lapar. Makan yuk. Makan? Mau bayar pakai apa? Mau tuker pakaian dalam? Oke, gile. Tahan dikit. Masih banyak orang lebih susah dari kita. Bisa tahan lapar. Itu aja lo kagak tahan. Payah lo. Terus gimana dong kalau lapar? Nyusahin lo lah. Bu, minta air putih, Bu ya. Silakan, silakan. Ini kenapa kempes terus dari tadi? Beresin. Halo? Aturlah, Pak. Itu kan proyek besar, Pak. No, 4M, Pak. Bukan proyek kecil, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Baik. Pak, kok orang Arab itu ngeliatin saya terus sih, Pak? Mama dikira perek sama dia. Terus terang aja, Ma. Soalnya di daerah ini kalau malam suka banyak pelacur, ngajakin ngejablay. Tuh, Mama lihat deh, Ma. Tuh orang Arab ngeliatin Mama udah kayak orang kelaparan. Lihat aja tuh sampai ngeces. Ini orang Arab rupanya bener-bener doyan sama bini gue. Gue yakin tuh Arab pasti banyak duitnya. Modalnya juga gede. Kenapa gue kagak ngejual Sina aja sama dia? Buat sementara ini lumayan kan, dapat ongkos buat pulang ke Jakarta plus makan. Pak, pulang aja yuk. Saya takut. Ma, kalau menurut Papa nih, Ma, kayaknya tuh orang Arab bisa ngasih kita duit banyak deh. Ngasih duit banyak? Iya. Maksud Papa, gimana kalau untuk sementara Mama sama dia dulu. Sementara aja, Ma. Biar kita bisa pulang ke Jakarta plus makan. Gimana? Apa-apaan sih lo? Kata gue apa? Gila ya. Masa bini sendiri mau dijual? Ma. Mama jangan sok ngeyel deh. Jangan sok suci. Gua kan tahu Mama bukan istri yang setia. Nah buktinya waktu itu pakai nyeleweng segala. Nah waktu nyeleweng kan Papa kagak tahu Mama diapain aja sampai lecak begini. Ya udah, lu jangan bawel terus. Biar gue nego dulu sama tuh Arab. Lu tenang aja di sini. Terima enak aja. Ngomong apa sih, Pak? Hah? Ngomong apa sih? Mama. Udah, dia udah mau ngasih kita duit banyak. Terus? Tapi ya gitu, Mah. Mama mesti servis dia. Gila lu ya, masa bini sendiri mau dijual? Jahat banget sih lo. Lu malu-maluin aja lu. Udah cepetan. Enggak. Gue udah pengen pulang ke Jakarta nih. Gue juga lapar. Enggak. Udah, yuk, buruan. Dia nungguin tuh. Tapi inget, lu jangan ngomong kalau lu bini gue, ya.
Ntar tuh Arab bisa kagak nafsu sama lo. Yuk, udah buruan. Yuk, ayo udah buruan. Nggak mau, Pak. Apaan sih, Pak? Cepetan, lu mau pulang ke Jakarta kagak? Udah, ayo. Takut, Pak. Udah, nggak usah takut. Ada gue, udah buruan. Maju lu, buruan. Lu tempos triple S-nya belagu lu. Udah buruan. Mudah-mudahan aja tuh Arab kagak lame-lame. Sini. Gimana? Lu kagak apa-apa kan? Bapak jahat. Bapak jahat, masa istri sendiri dijual. Bapak tega. Aduh, Mas, sorry. Gua terpaksa. Buat kita juga soalnya. Orang Papa pasti cinta kok Mama. Buktinya waktu Mama nyeleweng, Papa cemburu. Maaf ya, Ma ya. Mah, kita pulang langsung aja deh, Mah. Makan langsung sendiri ya berdua ya. Jangan sama dia lagi. Darah gue udah panas tadi. Yuk. Mudah-mudahan Mpok Ami gak bohong ya. Dok, digoda-gadok, kodok digoda-gadok. Jin karuhun. Kabulkan permintaan hambe, terimalah persembahan hambe jin karuhun. Pak, mudah-mudahan Umi Ami kagak bohong ya, Pak. Udah, lu modal yakin aja, kerempeng. Udah, kita pulang. Udah gak sabar nih, Mah. Pengen jadi orang kaya. Kayak di TV-TV itu tuh, Mah. Kelihatannya enak deh jadi orang kaya. Tidurnya bisa nyenyak. Semoga kita tidak mimpi ya, Pak. Iya deh, Mah. Ya udah, kita tidur aja yuk. Ada apa nih, Pak? Mana gue tahu, Mah. Mah, apa-apaan nih, Mah? Kok kita bergerak sih, Pak? Kagak tahu. Orang kita kagak ngapa-ngapain jadi bisa bergerak, Mah. Pak, saya takut, Pak. Ya, Papa juga takut. Kenapa ini bisa gini? Gak ada apa-apa, Mah. Pak, lihat, Pak. Pak, kita berhasil, Ma. Pak, kita kaya raya ya, Pak ya. Pak, kita kaya raya, Pak. Pak, kita kaya raya, Pak. Kita berhasil, Pak. Kita berhasil, Ma. Kita berhasil. Ada mobil ya, Pak ya? Iya, kita beli rumah. Kita berhasil.
Kasihan tuh gembel Pade. Masih kispin aja kagak kaya-kaya. Engkong! Engkong! Iya. Ada tamu nih. Kenceng banget suaranya, ntar lu. Gua rada inget nih. Ini akan Astrul sama bininya, Sinai, iya kan? Subhanallah, bukan main lo. Pangling gua, duduk. Jangan banyak ngomong lo. Gua nggak ada waktu. Gua dengar katanya lo mau jual nih rumah. Kalau lo mau jual, gua mau beli. Iya sih, cuman yang gua mau jual rumah yang gua kontrakin bekas Bu Basna. Waduh, duit semua. Bukan main loh. Kesono kemari udah bisa bawa bank. Di dalam masih ada 200 juta. Kalau engkau pingin duit ini nih, engkau kudu jual semua kontrakan engkau pada kami. Jual semua? Udah, jangan banyak mikir. Lo mau jual apa kagak? Kalau kagak, gua pulang nih. Ntar. Iya deh, gua jual habis dah sama lo. Tangan lu jangan celamitan. Kalau lo mau nyentuh nih duit, lo urus dulu tuh surat jual beli nih rumah. Sementara di atas kertas pakai segel, lo tanda tanganin. Iya. Baru nih duit punya lo. Iya. Juga semua kontrakan yang masih ada orang-orang itu tuh sana tuh, ya. Waduh, kalau yang masih ada kontrakannya sih repot nih. Ya udah terserah, kita pulang aja yuk. Gua nggak mau tahu. Emangnya gue pikirin. Lo mau jual apa kagak? Terserah. Lo, duitnya. Kong Alwi, kalau lo mau duit yang ada di dalam nih tas, lo harus ikutin aturan gue. Bukan lo yang buat aturan. Ngerti? Iya deh. Mulai sekarang, semua bandai gue jadi milik lo. Ya? Dan mulai hari ini, kami boleh dong mengusir semua pengontrak kera yang ada di sini. Lagu banget orang. Nah, terserah lo deh. Nanti gue bakal datengin orang-orang gue. Bakal ngusir tuh gembel-gembel, Pak deh. Ya duitnya bagaimana? Besok. Lo bangka dodol lo. Ada berubah juga. Dasar orang kere. Bukan main. Cepet amat tuh orang jadi jutawan deh. Tengah malam ini, gue pengen lo bertiga kudu ngusir tuh gembel-gembel yang ada di rumah kontrakan yang Kong Alwi. Gue dendam sama mereka. Malam ini juga, Bos? Bukan malam ini. Tengah malam nanti, dodol. Kan udah pada ngorok semua, Bos. Justru itu yang gue mau. Biar mereka ngerasain gimana rasanya diusir sama orang. Udah, sono. Berangkat dulu lo pada. Nanti gue nyusul. Tapi inget ya, kalau ada macem-macem, lo libas semuanya. Oke, Bos. Yuk. Hei, Trisno! Keluar lo! Trisno! Trisno! Keluar! Keluar lo! Ada apa sih lo malam-malam begini? Lo keluar malam ini juga? Malam-malam begini gue harus keluar? Apa lo nggak berpikir apa? Hah? Jangan ngomong kasar lo! Gua kesini cuma jalanin tugas doang! Siapa yang nyuruh lo kesini? Hah? Lu mau menghina bos gua? Nanya-nanya bos gua? Gua mampusin lo ntar. Berarti bos lo juga gila seperti lo semua. Apa? Penjaga! Tidak punya peri kemanusiaan! Bu, diam lo! Kalau ngantar gua perkosa lo! Gua mau ke sebelah. Tapi ingat, gue nggak mau lihat muka lo lagi. Sekarang juga lo kosongi tempat ini. Sekarang juga! Ikut gua. Lo pikir gua takut apa? Hah? Diam! Pegang dia, tarik keluar. Angkat barang-barangnya semuanya! Apa-apaan, Sini, cepat! Woi! Keluar! Apa-apaan sih? Malam-malam begini. Gede-gede rumah orang mau pada roda. Sorry, Bos. Malam ini juga Bos harus keluar dari tempat ini.
Apaan? Hei, siapa? Pokoknya lo harus keluar dari tempat ini juga. Karena rumah ini sudah dibeli sama Pak Asrul. Dan tugas gua si Curik untuk ngeluarin orang dari tempat ini. Denger ya kucing ya. Tadi siang gua baru bayar sama Angkong Alwi ini rumah. Jadi apa urusannya? Mana Asrul? Gua nggak mau tahu. Malam ini juga, emang lu mesti keluar dari ini rumah. Gua Asrul. Lu masih ingat gue kan? Asrul, apa urusannya lu ngusur-ngusur gue dari sini? Hah? Ini rumah semuanya udah gua beli. Dan gua nggak sudi rumah gua dikontrakin. Kampret kayak lo! Lu nggak bisa begitu, kita mesti bicara dulu sama Kong Alwi. Kong Alwi? Tadi Kong Alwi gue lihat lagi beli jamu kuat. Terus datengin bininya. Biasa, madu kasih di atas ranjang. Brengsek gue. Enak ayo. Habisin! Berani yang mau gua. Ayo. Harian. Lu mau minta telepon kemana sih? Ngapain kamu di sini? Keluar! Apa? Keluar. Asal lo tahu ya. Semua rumah di sini udah gue yang beli. Seharusnya gue yang ngusir lo, bukan lo yang ngusir gue. Abang Kasam, keluar kamu! Suami lo, sama anak buah gue di luar lagi dijadiin dendeng. Mendingan gue nyicipin kelezatan badan lo, boleh kan? Jangan teriak. Lu tau nggak? Dari dulu, gue tuh udah suka sama lo. Berani lu sama bos gue ya? Jo, lo pinter juga milih bini. Untung waktu gua susah dulu, suka berenang di kali. Jadi gua bisa berenang. Mah, kok dari tadi gua kagak lihat tuh berenang? Nongkrong aja di pinggir kolam, kayak buaya sama biawak. Papa kan tahu kalau mama nggak bisa berenang. Malu kayak singa laut, dalam dulu. Aja. Mah, kita udah kaya raya. Sekarang, Bapak mau nanya. Apa yang ada dalam pikiran Mama sekarang? Mama malu pada masa lalu kita, Pak. Kenapa nggak dari dulu aja ya kita ke Umi Ami? Lu sih telat mikir. Enak aja gue telat mikir. Dapat petunjuknya yang telat, dodol. Bayangin aja, mah. Mana ada di dunia ini pasangan kuli bangunan ame cleaning service bisa hidup megah kayak jutawan. Ini sejarah, mah, dalam hidup kita. Mama ingin cobain naik pesawat. Terus Mama ingin keliling dunia. Sebenarnya sih, gue juga mau begitu, mah. Terus? Mama lupa apa? Kalau salah satu persyaratan kita itu kagak bisa nyebrang lautan, mah. Jangankan lautan, muara aja kita kagak bisa. Kita kan kayak kudanil, mah.
percuma juga dong. Ngapain kita kaya tapi gak bisa kemana-mana? Lu jangan sembarangan ngomong lu ya. Kalau sampai kita kedengeran nih sama Jin Karuhun, bisa mampus kita. Dijaga dong tuh mulut. Ngomong. Nih, lo berenang lagi deh. Buset dah, muka gila lo. Lo kata gue karung, ngapa lo ceburin gini aja? Saya mau ketemu Bung Asrul. Pak Asrul, ngapain lu nemuin bos gua? Lu mau ngemis? Saya teman lamanya. Dulu Bung Asrul pernah kerja sama saya. Jurik! Siapa itu kutu kupret? Sorry bos, tadi dia mau nemuin bos. Katanya bos pernah kerja sama dia bos. Bung Asrul, saya sekedar mengingatkan, saya mandor di bangunan itu, Bung. Oh, mandor Samin. Masih hidup lo? Gua kirain waktu kecelakaan dulu, lo udah mampus. Kok penampilan lo jadi ngegembel begini? Pengkor lagi kaki lo. Iya, Bung. Saya sekarang sudah melarat. Sama kayak gua waktu dulu, melarat. Iya, dihina orang terus, iya kan? Lo mau ngapain kemari? Mau ngemis ya? Saya meminta tolong. Saya mau minta kerjaan, Bung. Rupanya dunia udah kebalik. Dulu gua ngemis-ngemis minta kerjaan sama dia waktu jadi mandor. Sorry, kalau kerjaan buat lo, gua nggak ada. Tapi kalau buat ngerjain lo, gua bisa. Ya Allah, kok kamu sekarang jahat sama saya, Bung? Astagfirullahaladzim. Jahat? Sialan. Hei! Mandor kutu kupret lo! Lo lupa apa? Waktu lo jadi mandor, lo perlakuin gue kayak babu. Lo perlakuin gue kayak budak. Lo perlakuin gue kayak binatang. Lo lupa apa? Hah? Maaf. Saya minta maaf, Bung Asrul. Tapi waktu itu saya cuma menjalankan tugas untuk mengawasi kuli-kuli. Bangsat lo! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak Asrul, apa yang Bapak lakukan terhadap orang ini? Ustadz kampret! Ngapain lo ikut-ikut? Ngapain lo nanya-nanya? Maaf, Pak. Bukannya saya ikut campur urusan Bapak. Tapi demi Allah, saya nggak tega melihat Bapak ini Bapak siksa. Ustadz kampret lo ya. Nggak cuma lo aja yang ada di jalan kebenaran. Tapi gue juga selalu ada di jalan kebenaran. Waktu dia jadi mandor, dia perlakuin gue seperti binatang. Dan itu tanggung jawab dia. Jadi sekarang, gue perlakuin dia kayak binatang. Itu juga tanggung jawab gue. Astagfirullahaladzim. Dok, digodak-godok, dok, digodak-godok. Kodok digodok, digodak-godok, dok. Jin Karuhun, Jin Karuhun, Jin Karuhun, Jin Karuhun. Mohon kabulkan permintaan hamba Jin Karuhun. Terima kasih Jin Karuhun. Terima kasih. Gue jadi makin cinta sama Jin Karuhun. Soalnya semua permintaan kita selalu dikabulin. Tapi pusing juga ya, Pak ya. Mau diapain lagi sih harta benda ini? Padahal semuanya kita udah punya. Mau diapain lagi sih, Pak? Alah, lu bawel lu. Dibuat anak cucu kita.
Tapi papa jangan kawin lagi ya. Kayak gile. Emang gue penganut poligami. Asrul. Ngapain sih nenek kemari? Aku mau ketemu Asrul. Mas Asrul lagi tidur. Ntar aja nenek datang lagi. Loh, jadi aku nggak boleh masuk sih, Nak? Iya, tidak boleh. Soalnya Mas Asrul kalau lagi tidur tidak bisa diganggu. Jadi ntar aja nenek datang lagi. Lagian ngapain sih nenek datang kemari? Aku butuh uang buat bayar kontrakan. Nggak ada duit. Baru dikasih bulan lalu minta lagi. Duit aja pikiran lu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu menjadi pelit begitu sih, Nak? Aku ini kan nenek laki kamu, tahu sih, Nak? Nek, saya ini istrinya Mas Asrul. Saya yang berkuasa atas semua harta yang ada di sini. Jadi nenek tidak usah minta duit lagi sama saya. Sekarang keluar dari rumah saya. Ya Allah, Sina. Kamu kok berubah? Apa kamu tuh nggak ingat waktu kamu itu masih menjadi kerik? Bodoh. Aman, Jule. Iya, Bu. Siap. Urus si Situl Bangka. Bikin gue pusing aja. Nek, jangan nyusahin saya dong, Nek. Kalian tuh kejam sekali ya. Aduh, Nenek. Nek, kalau disuruh pergi, itu Nenek harus pergi. Kalau saya diperintahkan untuk membunuh Nenek, Nenek pasti saya bunuh. Betul, Nek. Udah mendingan pergi sono. Allah. Ya Allah. Gimana kabar keluarga, Bapak? Baik, Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Ustadz, Iya. kenapa ya genteng-genteng ini pada bocor semua? Ubin pada retak. Kenapa ya? Nggak tahu, Pak. Semalam juga sound system meledak. Padahal itu barang yang mahal. Sumbangan dari Pak Asrul. Pak Haji, seingat saya, genteng dan upin yang ada di musola kita ini juga merupakan pemberian dari Pak Asrul. Iya, Pak Ustadz. Sepertinya tidak diterima oleh Baitullah ini. Ada apa ya? Masya Allah, saya juga tidak mengerti ada apa dengan tanda-tanda ini semua. Semoga rezeki yang didapat oleh Pak Asrul itu dari jalan yang halal, bukan dari jalan yang haram. Insya Allah, insya Allah. Udah semua belum barang saya dimasukin? Sudah, Nyonya. Yang bagus-bagus ya, awas lo kalau jelek. Barang Tuan udah belum? Sudah, Tuan. Bagus deh. Bos, mau bulan madu kemana, Bos? Bawanya sabrak-abrak. Lu nanya yang kagak-kagak aja lo. Selama hidup gue belum pernah ngerasain indahnya bulan madu. Nah, ini dia nih, bulan madu yang sesungguhnya. Boleh dong, gue ngerasain kekayaan gue. Udah Pak, ngapain sih ngobrol sama dia? Muka centeng aja diladenin. Pengawal setia gue tuh. Bodoh. Silakan, Bos. Ya. Nah, sopir, buruan dong. Woi. Maafin saya, Nek Bibah. Saya bukannya kejam. Saya juga janda, beranak banyak, Nek. Tapi rumah ini satu-satunya rumah yang bisa ngedatengin duit buat saya dan sekeluarga. Jadi maafin saya ya, Nek ya. Nggak apa-apa, Marpuah. Aku paham. Aku nggak mau kalau anak-anakmu tuh menderita gara-gara aku tuh nggak bayar-bayar kontrakan. Ya udah, Nek. Makasih ya, Nek ya. Nenek udah mau mengerti kesulitan saya. Insya Allah. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Maaf ya, maaf. Sampai salah. Kayaknya belajar berenang. Jadi kagak ngedon terus berjemur kayak iguana. Bener-bener surga dunia. Surga dunia. Mata lu tuh jaga ya. Mama kagak bisa terang seneng. Astaga, gue lupa. Ma, kita kudu siap-siap. Ma, cepat. Sorry. Oh, gatal.
kotak perabot ritual kita buat ngadep jin karuhun. Loh, tadi aku udah simpen di atas meja, Pak. Aduh, mungkin pembantu kita lupa kali masuk ke dalam koper ya, Pak ya? Aduh, Mama ini gimana sih? Ha? Kok dikasih pembantu, otak Mama kemana? Ha? Papa, kok nyalain Mama sih? Mama tuh udah bosan hidup kayak gini, Pak. Mama tuh pengen hidup normal. Kurang ajar. Mama tahu kan, kalau kita bisa hidup kaya, kita bisa hidup enak, kita tuh muja, kita tuh nyembah, kita pesugihan sama jin karuhun. Jadi Mama jangan coba-coba ngomong sembarangan lagi. Mama mau kalau kita kena kutuk, iya? Mama mau. Hah? Ya udah. Sekarang kita kudu cepet-cepet. Kita kudu ke Jakarta. Kudu ngebut sebelum tengah malam. Cepat sekarang. Nih. Celaka kita ini, bisa celaka. Kalau kita kagak nemuin tuh kotak tepat jam 12 malam. Iya, Bawel. Makanya buruan ah. Cepet dong ah! Iya cepetan ah! Orang udah tahu buru-buru. Kita mesti nyampe, bos. Kita mesti nyampe sebelum jam 12 malam, cepat. Ya bos. Cepat. Ya bos. Itu baru 180 buat 200. Mama kenapa, Ma? Badan panas, Pak. Badan Mama jadi panas. Pak. Jangan, Mama. Ma. 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 Mama. Ma. Aduh, Mama kok jadi kodok, Ma. Ma, jin karuhun. Ampunin hamba jin karuhun. Ampun, aduh Mama. Maafin Papa, Ma. Cepet dong! Bos, ya bos. Makanya cepetan! Ini udah mentok bos, gasnya udah mentok. Dulu, woy! Buruan! Ya bos. Minggir. Stop, ayo berhenti! Goblok lo, woy! Turun, turun! Turun, cepet, turun! Bos, tunggu bos. Goreng! Pada kemana sih?